Di tempat ini dimakamkan satu-satunya wanita dalam sejarah Tiongkok yang pernah menyandang gelar kaisar. Ia merebut tahta dengan kecerdikan dan penuh intrik, bahkan tidak segan-segan membunuh anak dan cucu kandungnya sendiri. Dari selir tingkat rendah, ia menjadi biarawati, lalu kemudian bangkit memimpin kekaisaran Tiongkok kuno. Ini adalah kisah Wu Zetian. Dan di sini, di Mausoleum Qianling, lahirlah legenda terakhirnya, sebuah makam yang begitu terjaga rahasianya, dilindungi oleh sistem keamanan paling mutakhir pada masanya. Apa yang sebenarnya tersembunyi di balik gunung ini? Yuk ikuti aku, kita akan bersama-sama mengeksplor salah satu misteri terbesar dalam sejarah Tiongkok kuno. Nah, sekarang aku sudah berada di dalam komplek Mausoleum Qianling yang terletak di Gunung Liangshan, Provinsi Shanxi. Di tempat inilah Kaisar ketiga dinasti Tang, Tang Gaozong, beserta istrinya, yang juga merupakan satu-satunya kaisar wanita dalam sejarah Tiongkok kuno, Wu Zetian, dimakamkan. Wu Zetian adalah seorang kaisar wanita yang sangat terkenal sekaligus kontroversial. Beliau lahir pada tahun 624 di keluarga terpandang dan terpelajar. Lalu di usia 14 tahun, karena kecerdasan dan kecantikannya, ia dipanggil ke istana untuk menjadi selir dari kaisar kedua dinasti Tang, Kaisar Taizong. Nah, awalnya ia hanya merupakan selir kelas rendah, yaitu selir dengan tingkat kelima dari total 9 tingkatan selir pada saat itu. Awalnya hubungannya dengan Kaisar Taizong tidak ada yang spesial, dan ia juga bukan merupakan selir favorit dari Kaisar Taizong. Tapi ada sebuah cerita terkenal yang menunjukkan karakter Wu Zetian sejak muda, yaitu pada suatu hari, Kaisar Taizong dihadiahi seekor kuda liar. Tidak ada seorang pelatih pun di istana yang sanggup mengendalikan kuda tersebut. Lalu Wu Zetian dengan berani maju dan berkata, "Aku dapat mengendalikan kuda tersebut, asalkan ada 3 benda. Pertama, cambuk besi, kedua, pentung besi, dan ketiga, belati. Pertama, aku akan mencambuknya. Kalau dia tidak patuh, aku akan memukul kepalanya dengan pentung. Dan terakhir, kalau dia tidak patuh lagi, aku akan menusuk lehernya dengan belati." Kaisar Taizong terkesan dengan keberanian dan tekadnya, tapi juga sangat terkejut dengan kebrutalan metodenya. Ini menunjukkan sifat ambisius dan tak kenal takut Wu Zetian sejak muda. Hubungan mereka berakhir dengan kematian Kaisar Taizong pada tahun 649. Menurut tradisi, semua selir yang tidak punya anak harus meninggalkan istana dan masuk biara Buddha. Wu Zetian yang tidak pernah melahirkan anak untuk Kaisar Taizong juga terpaksa menjalani hidup sebagai biarawati di biara Kanye, tempat para mantan selir menghabiskan sisa hidupnya dalam kesunyian dan doa. Namun siapa sangka, justru disinilah plot twistnya. Dari balik dinding biara itulah, kisah kebangkitannya menuju tahta tertinggi Kekaisaran Tiongkok dimulai. Selama 12 tahun di istana, Wu Zetian ternyata telah menarik perhatian seseorang yang akan mengubah nasibnya sepenuhnya. Putra mahkota Li Zhi, anak dari Kaisar Taizong sendiri, yang nantinya menjadi kaisar selanjutnya dinasti Tang, yang dikenal sebagai Kaisar Gaozong. Nah, hubungan terlarang mereka ini ternyata sudah terjalin sebelum Kaisar Taizong wafat. Beberapa catatan sejarah menunjukkan Pangeran Li Zhi yang nantinya akan menjadi kaisar ketiga, yaitu Kaisar Gaozong, sering menemui Wu Zetian. Lalu ia perlahan-lahan terpikat dengan kecantikan dan kecerdasannya juga. Dari sinilah kisah asmara mereka dimulai. Nah, pada suatu hari sekitar setahun setelah kematian Kaisar Taizong, Kaisar Gaozong yang baru naik tahta berkunjung ke biara di mana Wu Zetian tinggal. Banyak sejarawan menduga ini adalah pertemuan yang sengaja diatur. Ketika mereka bertatap muka, dikisahkan bahwa Wu Zetian menangis pilu di hadapan Gaozong. Air matanya ini bukan hanya tanda rindu, tapi juga adalah senjata psikologis yang sangat ampuh. Ia berhasil membangkitkan rasa kasihan, kenangan, dan cinta sang kaisar. Setelah beberapa kali pertemuan dengan kaisar secara diam-diam, Wu Zetian akhirnya hamil mengandung anak Kaisar Gaozong.
Namun pada saat itu, Kaisar Gaozong sudah punya permaisuri, yaitu permaisuri Wang. Nah, disinilah ironinya. Permaisuri Wang saat itu sedang bersaing sengit dengan satu selir favorit Kaisar Gaozong, yaitu selir Xiao. Melihat sang kaisar masih terikat dengan Wu Zetian, permaisuri Wang justru punya ide yang nantinya menjadi bumerang bagi dirinya sendiri. Ia mengusulkan kepada Kaisar Gaozong untuk membawa Wu Zetian kembali ke istana secara resmi. Tujuannya adalah untuk mengalihkan perhatian kaisar dari selir Xiao dan ia bisa mengendalikan Wu Zetian yang berhutang budi padanya. Nah, akhirnya Wu Zetian kembali ke istana sekitar tahun 651. Ia kembali ke istana bukan sebagai selir, tetapi sebagai dayang-dayang istana atau pelayan kaisar. Hal ini memungkinkannya untuk dekat dengan kaisar dan tak perlu waktu lama, ia merebut kembali hati Kaisar Gaozong. Puncaknya saat Wu Zetian melahirkan putra pertamanya pada tahun 652 Masehi, hidupnya di istana mulai berubah secara drastis. Dalam budaya Kekaisaran Tiongkok, melahirkan putra pewaris sangatlah penting, dan hal itu membuatnya lebih diperhatikan oleh kaisar. Ia kemudian diangkat menjadi selir resmi Kaisar Gaozong. Kaisar bahkan mulai menjauh dari permaisuri resmi, permaisuri Wang, dan juga selir kesayangan lainnya, yaitu selir Xiao. Permaisuri Wang yang merasa terancam berbalik bersekutu dengan selir Xiao untuk menekan pengaruh Wu Zetian. Namun justru sebaliknya, Wu Zetian berhasil membalik keadaan dan menyingkirkan keduanya dengan cara yang kejam dan tragis. Titik baliknya pada saat Wu Zetian melahirkan seorang putri untuk Kaisar Gaozong, dan pada suatu hari, permaisuri Wang datang mengunjungi putri tersebut yang masih bayi. Setelah permaisuri Wang pergi, Wu Zetian mencekik putrinya sendiri hingga tewas, lalu membungkusnya dalam selimut. Tak lama kemudian, Kaisar Gaozong datang untuk melihat putrinya sendiri. Saat membuka selimutnya, ia menyadari bahwa putrinya sudah tidak bernyawa. Lalu Wu Zetian menuduh bahwa permaisuri Wang pelakunya, karena pada saat itu ialah orang terakhir yang datang mengunjungi putri dari Wu Zetian. Hal ini membuat Kaisar Gaozong sangat murka. Ia bahkan mencopot gelar permaisuri dan memberikan hukuman mati kepadanya. Tak perlu waktu lama, sekitar tahun 655, Wu Zetian diangkat menjadi permaisuri baru. Tak lama setelah Wu Zetian menjadi permaisuri, kesehatan Kaisar Gaozong mulai menurun drastis. Dengan cerdik, Wu Zetian mulai membantu suaminya yang sedang sakit. Ia membacakan laporan negara, menangani urusan administratif, dan perlahan-lahan tangannya menggenggam kendali pemerintahan. Ia tidak lagi hanya berbisik di telinga kaisar. Sekarang, ia duduk berdampingan di ruang tahta dengan kaisar, menyaring setiap informasi, dan membuat keputusan penting. Pada puncaknya, sang kaisar dan permaisuri memerintah bersama dalam periode yang disebut sebagai Dua Maharaja. Kekuasaan yang mulai diraihnya bukan tanpa tantangan. Para pejabat dan bangsawan tua yang setia pada dinasti Tang melihat naiknya Wu Zetian sebagai ancaman. Beberapa pejabat tinggi berusaha membatasi pengaruhnya. Tapi Wu Zetian tidak main-main. Ia menggunakan sebuah senjata yang sangat efektif, yaitu teror. Dengan bantuan para pejabat yang loyal kepadanya, ia membentuk jaringan mata-mata dan memanfaatkan sistem hukum untuk menyingkirkan lawan. Satu persatu, para penentangnya dituduh melakukan pemberontakan, dipecat dari jabatannya, diasingkan, atau bahkan dipaksa bunuh diri. Keluarga kerajaan yang merupakan keturunan Tang juga tidak luput dari pembersihannya. Hal ini membuat putra sulungnya yang sekaligus putra mahkota, yaitu Pangeran Li Hong, mencoba menasehati ibunya. Ia tidak setuju dengan cara Wu Zetian menyingkirkan lawan politik dengan kejam. Sikap Li Hong yang idealis membuat Wu Zetian mulai curiga bahwa putranya bisa menghambat ambisinya untuk menguasai dinasti secara sepenuhnya. Pada tahun 675 Masehi, Li Hong yang masih berusia 22 tahun tiba-tiba jatuh sakit dan meninggal dunia di istana. Dalam catatan resmi dinasti Tang yang ditulis setelah Wu Zetian wafat, dituliskan bahwa Li Hong meninggal mendadak.
Tapi dalam literatur tradisional Tiongkok, kematian Pangeran Li Hong sering dianggap sebagai tindakan politik Wu Zetian untuk menyingkirkan penghalang dari keluarganya sendiri. Setelah putra sulungnya meninggal, putra keduanya yang bernama Li Xian diangkat menjadi putra mahkota. Awalnya Wu Zetian menaruh harapan besar padanya. Li Xian tak tertarik pada perebutan kekuasaan, namun di istana yang penuh intrik, kebaikan justru menjadi kelemahan. Puncaknya ketika muncul ramalan bahwa akan lahir penguasa besar dari keluarga Li. Wu Zetian mulai curiga bahwa ramalan itu merujuk pada putranya sendiri. Tak lama kemudian, Li Xian dituduh berkhianat dan diam-diam dibuang ke pengasingan. Beberapa tahun berselang, ia ditemukan meninggal, diduga dipaksa bunuh diri. Pada tahun 683, Kaisar Gaozong akhirnya wafat, dan sejak saat itu Wu Zetian memegang kendali atas pemerintahan dinasti Tang. Lalu putra ketiganya yang bernama Li Xian. Nama putra ketiganya sama dengan nama putra keduanya, Li Xian, hanya penulisan karakter Mandarinnya berbeda. Nah, putra ketiganya ini naik tahta menjadi kaisar yang dikenal sebagai Kaisar Zhongzong. Namun, Kaisar Zhongzong hanya bertahan selama 6 minggu karena ia mencoba untuk bersikap independen dan mengangkat mertuanya sendiri sebagai pejabat tinggi. Dan hal ini menjadi tantangan terhadap otoritas Wu Zetian. Wu Zetian dengan cepat menggelar rapat darurat dan mencopot putranya sendiri dari tahta dan membuangnya ke pengasingan. Ia lalu mengangkat putra keempatnya, Li Tan, menjadi kaisar dengan gelar Kaisar Ruizong. Tapi Kaisar Ruizong hanyalah boneka. Ia dikurung di dalam istana dan tidak diperbolehkan bertemu dengan siapapun atau membuat keputusan apapun. Selama bertahun-tahun, Wu Zetian sendirilah yang memegang kendali penuh atas kekaisaran, meletakkan fondasi untuk langkah selanjutnya. Setelah konsolidasi sudah cukup kuat, ia pun mengambil mahkota tertinggi. Wu Zetian melancarkan kampanye propaganda. Ia mendukung penyebaran sebuah naskah Buddha yang meramalkan kedatangan seorang penguasa dunia yang bijaksana, dan para pendukungnya mengklaim bahwa dialah penjelmaannya. Akhirnya pada tahun 690, di usianya yang ke-65, saat segalanya telah matang, ia melengsarkan putranya sendiri dari tahta kaisar. Nah, singkat kata, Wu Zetian akhirnya naik tahta, menjadikannya satu-satunya kaisar wanita dalam sejarah Tiongkok kuno. Setelah menjadi kaisar, ia mencoba meninggalkan dinasti Tang dan mendirikan dinasti baru yang bernama dinasti Wuzhou. Ia bahkan memindahkan ibu kota dinasti dari kota Chang'an yang saat ini dikenal sebagai kota Xi'an ke kota Luoyang. Semasa menjadi kaisar, ia dikenal sebagai seorang kaisar yang sangat otoriter, kejam, namun visioner. Ia tidak ragu-ragu untuk membungkam semua lawan politiknya dan membersihkan pemerintahannya dari orang-orang yang berseberangan dengannya. Di sisi lain, ia dikenal sebagai seorang administrator yang sangat brilian. Beberapa kebijakannya yang pro rakyat, pertama adalah sistem meritokrasi, di mana ia memperluas sistem ujian pegawai negeri atau sistem ujian kenegaraan dengan memberikan kesempatan yang lebih luas kepada orang biasa dan kelas bawah, sekaligus melemahkan kekuasaan para bangsawan. Kedua, ia mendirikan begitu banyak kuil budak, dan ketiga adalah meningkatkan pertanian, di mana ia memerintahkan penulisan panduan sistem pertanian agar hasil pangan rakyat bisa meningkat. Di masa tuanya, Wu Zetian menghadapi sebuah masalah, yaitu menentukan penerus tahta. Di satu sisi, ia punya putra kandung dari dinasti Tang, dan di sisi lain, dia juga punya keponakan dari marga Wu sendiri. Pada akhirnya, pilihannya jatuh pada putra kandungnya. Ia menyadari bahwa hanya putra kandungnya lah yang memiliki legitimasi darah yang kuat, dan rakyat masih menganggap dinasti Tang sebagai penguasa sah. Ia memutuskan untuk mengembalikan putranya Li Xian sebagai putra mahkota. Masalah lain adalah kehidupan pribadinya. Di usia tuanya, Wu Zetian dikisahkan suka bermain pria. Ia dikelilingi oleh banyak pria muda. Yang paling terkenal adalah sepasang kakak beradik, Zhang bersaudara. Ia memberikan kekuasaan dan hak istimewa kepada mereka.
Kedua pria ini menjadi sangat berkuasa, arogan, dan dibenci oleh seluruh istana. Puncaknya pada tahun 701, Wu Zetian memerintahkan dua cucu kandung dan seorang cucu menantunya untuk bunuh diri karena ketahuan membicarakan hubungannya dengan kedua pria tersebut. Pada tahun 705, Wu Zetian yang sudah berusia 80 tahun mulai sakit-sakitan dan kekuasaan sesungguhnya pada saat itu dipegang oleh Chang bersaudara. Hal ini membuat para pejabat tua dan putra mahkota yaitu Li Xian merasa ini merupakan sebuah ancaman besar bagi keberlangsungan dinasti. Akhirnya, mereka melancarkan kudeta, mengepung istana, dan membunuh Chang bersaudara. Di tengah berbagai tekanan, Wu Zetian akhirnya menyerahkan tahta kepada anaknya sendiri, putra mahkota Li Xian, yang kemudian kembali menjadi Kaisar Chongzong. Nah, setelah itu Wu Zetian menghabiskan hidupnya dalam tahanan rumah, tapi diberi fasilitas mewah, dan ia meninggal tak lama setelahnya di tahun yang sama, yaitu pada tahun 705, di usia 80 tahun. Dalam wasiatnya, Wu Zetian meminta agar gelar kaisarnya dicabut dan dimakamkan sebagai seorang permaisuri di sebelah suaminya, Kaisar Gaozong, yaitu di Komplek Pemakaman Qianling, sebuah komplek pemakaman megah di Gunung Liangshan, Provinsi Shanxi. Mausoleum ini dibangun sekitar tahun 684 Masehi, tak lama setelah wafatnya Kaisar Gaozong. Dengan dimakamkannya Wu Zetian di tempat ini, menjadikannya satu-satunya makam yang dihuni bersama oleh dua kaisar sekaligus pasang suami istri dalam sejarah Tiongkok. Kompleks Qianling terletak di kawasan Gunung Liangshan yang memiliki 3 puncak utama. Puncak di tengah digunakan sebagai makam utama kaisar, sementara puncak di sisinya sering dianggap menyerupai sepasang payudara wanita, yang merupakan simbol kesuburan, kehidupan, dan keabadian dalam budaya Tiongkok kuno. Nah, di bagian paling depan dari Mausoleum Qianling terdapat sepasang patung kuda bersayap atau yang dalam bahasa Mandarin disebut sebagai Ima. Kuda dalam budaya Tiongkok kuno sudah lama melambangkan kekuatan militer, kecepatan, dan daya tahan. Sedangkan menurut kepercayaan Taoisme dan kepercayaan kuno Tiongkok, makhluk bersayap dianggap sebagai perantara antara dunia manusia dan dunia para dewa. Sehingga kuda bersayap ini diyakini dapat menjadi kendaraan bagi kaisar setelah wafat. Tugasnya adalah membawa jiwa sang kaisar dari dunia fana menuju alam keabadian. Kuda bersayap ini juga mendapat pengaruh dari budaya Persia ya. Dalam budaya Persia, kuda bersayap dikenal sebagai Pegasus. Karena dinasti Tang dan Persia pada saat itu menjalin hubungan perdagangan yang sangat erat melalui jalur sutra. Dan kalau kita lihat posisi dari kuda bersayap tersebut diletakkan di bagian paling depan dari sebuah jalan lurus menuju makam kaisar. Jalan lurus ini dikenal sebagai jalan spirit atau jalan sakral yang dipercaya bahwa roh dari kaisar akan berjalan ke surga melalui jalan ini. Jalan spirit di Qianling membentang sejauh hampir 2 km, merupakan simbol yang menghubungkan dunia manusia dengan alam keabadian. Biasanya di kedua sisi dari jalan spirit atau jalan sakral akan diletakkan begitu banyak patung batu dalam berbagai bentuk. Ada yang bentuk manusia dan bentuk hewan. Misalnya patung di sebelah sini adalah patung burung unta. Dan mereka berpasangan ya, satu di kiri dan satu di kanan. Nah, burung unta sebenarnya merupakan hewan dari Afrika dan Asia Barat. Awalnya burung unta diperkenalkan ke Tiongkok sejak dinasti Han oleh bangsa Persia. Pada saat itu, Tiongkok dan bangsa Persia melakukan hubungan perdagangan. Ini sekaligus melambangkan hubungan persahabatan antara Tiongkok dengan bangsa Persia sejak lama. Lalu di sini ada patung kuda beserta seorang prajurit yang membawa kuda. Tetapi prajuritnya sudah nggak berkepala nih.
patung batu 1300 tahun. Totalnya ada 5 pasang patung seperti ini, patung kuda beserta prajurit di sini. Nah, penggunaan patung batu pada makam kaisar sebenarnya sudah dilakukan sejak era dinasti Qin dan Han, sejak sebelum Masehi berarti. Tetapi tradisi ini baru benar-benar terbentuk secara matang pada masa dinasti Tang. Dan dinasti-dinasti setelahnya semuanya mencontoh gaya pemakaman kaisar pada masa dinasti Tang. Mulai dari sini, totalnya terdapat 10 pasang patung manusia yang sedang memegang pedang. Ini adalah patung pejabat sipil dan militer ya. Sama juga di kedua sisinya. Totalnya 10 pasang. Tinggi dari patung ini mulai dari 3,7 meter hingga 4 meter lebih. Patung pejabat ini menunjukkan loyalitas dan hierarki pemerintahan. Arwah kaisar tetap dikelilingi oleh penasehat dan pengawal setia di alam baka. Capek juga ya. Ini jalan spiritnya menanjak dan panjang banget. Aku udah di ujung dari jalan spirit yang ditandai oleh patung manusia terakhir di sana. Dan di sebelah sini terdapat sebuah prasasti batu yang besar banget. Biasanya pada makam kuno Kaisar Tiongkok, di depannya pasti diletakkan sebuah prasasti yang mencatat pencapaian sang kaisar semasa hidupnya. Tak terkecuali di sini. Sebenarnya di sini ada 2 prasasti, satu punya Kaisar Kaozong, Kaisar ketiga dinasti Tang, dan satunya lagi adalah prasasti untuk Wu Zetian, yang juga merupakan istri dari Kaisar Kaozong. Prasasti ini dikenal sebagai Wu Zipei atau prasasti tak bertulis milik Wu Zetian. Total tinggi dari prasasti ini adalah 8 meter dengan berat 98 ton. Kalau kita lihat ini tanpa tulisan ya, kosong, dibiarkan kosong. Ada beberapa alasan mengapa Wu Zetian membiarkan prasasti ini kosong tanpa tulisan. Pertama, karena ia menganggap semasa hidupnya ia melakukan begitu banyak kesalahan dan kontroversi, sehingga ia membiarkan generasi penerus yang menilai hidup dan pemerintahannya, lalu dibiarkan kosong seperti ini. Kedua, karena ia terlalu angkuh. Ia menganggap bahwa ia adalah putri dewa. Semasa hidupnya ia melakukan begitu banyak hal yang luar biasa, sehingga tak ada kata-kata manusia yang pantas untuk mendeskripsikan keagungannya. Itu adalah 2 versi yang dikenal secara luas ya, mengapa prasasti ini dibiarkan kosong tanpa tulisan. Awalnya merupakan prasasti tak bertulis, tapi pada tahun 1960-an, pada saat itu tim arkeologi Tiongkok datang melakukan penelitian. Mereka menemukan begitu banyak tulisan di salah satu sisi dari prasasti ini. Dan setelah diteliti, ini merupakan huruf atau tulisan yang diukir oleh orang-orang yang pernah melewati prasasti ini selama ratusan tahun. Di samping prasastinya terdapat sebuah benteng gitu ya. Dulunya di atas benteng terdapat sebuah menara, tapi sekarang udah nggak ada menaranya, tinggal benteng seperti ini. Bentengnya ada di kiri dan kanan. Di samping benteng tadi terdapat patung tak berkepala yang dikenal sebagai 61 patung tak berkepala di Mausoleum Qianling. Di sebelah sini ada 32 patung, lalu di sisi satunya lagi ada 29 patung. 61 patung tak berkepala ini dikenal sebagai 61 utusan dari berbagai wilayah atau negara vasal di bawah dinasti Tang pada saat itu. Jadi dinasti Tang adalah salah satu dinasti Tiongkok yang sangat hebat. Pada saat itu mereka berhasil
menjadikan beberapa wilayah atau negara sebagai negara vasal yang membayar upeti kepada dinasti Tang setiap tahunnya. Dan kalau kita lihat dari patung yang satu ini kelihatan banget bukan gaya orang pada masa dinasti Tang, termasuk dari cara berpakaian maupun gaya rambutnya. Tinggi dari para patung ini juga bervariasi ya, mulai dari 150 cm hingga 177 cm. Dan sampai sekarang belum ada catatan resmi mengenai penyebab hilangnya kepala pada patung-patung ini. Ada yang menyebabkan karena gempa bumi, ada juga yang menyebutkan dikarenakan dirampok oleh perampok makam. Banyak versinya. Tapi nggak ada yang tahu, karena sudah 1300 tahun. Selama 1300 tahun apa yang terjadi, tidak ada yang pernah tahu. Pada awalnya, komplek pemakaman ini dibangun berdasarkan tata letak atau layout dari kota Chang'an yang merupakan ibu kota dari dinasti Tang, di mana bagian intinya di tengah-tengah sana dikelilingi oleh benteng di keempat sisinya. Bagian yang dikelilingi oleh tembok ini memiliki luas sekitar 2,3 km. Dan pada zaman dulu, di keempat sisi tembok masing-masing terdapat sebuah gerbang. Namun saat ini semuanya telah runtuh. Dan biasanya di depan benteng atau pintu gerbang terdapat sepasang patung singa. Patung singa ini memiliki tubuh yang sangat kekar dan berotot, disertai tatapan yang tajam dan mulut yang sedikit terbuka, memperlihatkan taring yang runcing, seakan-akan sedang mengaum. Ekspresi ini dimaksudkan untuk mengusir roh-roh jahat dan menunjukkan kewibawaan kekaisaran yang tak terbantahkan. Tang Gaozong Lingmu, makam dari Kaisar Tang Gaozong. Depan itu adalah puncak utama dari Gunung Liangshan. Di bawah sana, Kaisar Tang Gaozong dan Kaisar Wu Zetian dimakamkan. Mausoleum Qianling disebut-sebut sebagai salah satu kuburan terkuat terkokoh di dunia. Karena selama 1300 tahun, belum ada siapapun yang berhasil merampok atau menembus kuburan tersebut. Karena strukturnya yang sangat rumit. Pada saat pendakian ke atas, aku dihampiri seorang bapak-bapak yang menambahkan beberapa fakta menarik tentang Mausoleum Qianling. 历史上从古到今3次大修盗墓，它都失败了。一个是黄巢盗墓，第二个是5代15这个文特盗墓，第三个中华民国的孙兰宗盗墓。实际这个墓在唐代魏北18陵里边，当年保护最完整、最坚固、最好的一个墓，唯一没有被盗的墓，唯一一对夫妻。 跨越2个朝代的合葬墓，唯一一个女皇的墓，3个唯一的名。但是咱们国家60年代，把那墓道发现了，当年都是挖过一次，当时的科学技术没过关，拍个照片把它埋上了，回填了，有能力挖掘，无能力保护，墓室边的丝绸。再一个，武则天因啥原因跟李治能合葬在一起呢？按照咱们中国的风俗习惯。 一个陵墓里边不能埋，2个朝代的皇帝。武则天在世末情况下，和她丈夫李治从这一个山洞里边，能埋进去。因为武则天临死之前，当时是去掉了皇帝的称号，她是以大唐皇后的身份，当时签了的。她退位了。如果说她以大周皇的身份当时签的话，但李家人绝对不会答应。 为什么？因为武则天当年她把礼堂改为武周2改了。对，周啊，石头人肉。这是什么呀？这个墓道口。墓道口啊？哎，道口。哦。这就是道口的。这是道口。道口对。你们看人工开凿的。哪一个？那个？对，就这个。哦。那个石头是吧？哎，对，人工开凿的嘛。哦，人工开凿的那个。 58年，农民到这无意中找到这个墓道口的。当时挖开以后，下边有4200多个台阶呢，有4200多个台阶呢。这个里边，这个里边的经验之宝是投资花拿吨位来说，有500至700吨呢。
Jadi, ini adalah tempat yang dipercaya merupakan akses menuju ruang makam Wu Zetian. Bagian paling depan ini biasanya adalah sebuah jalur yang diapit tembok di kedua sisinya. Temboknya berbentuk segitiga. Jalur ini dimulai dari ujung sini dan berakhir di ujung lainnya. Panjangnya sekitar 65 meter. Jika kita menggali 17 meter di bawah ujung jalur ini, maka akan terlihat sebuah pintu yang akan membawa kita ke lorong utama menuju ruang makam. Setelah Wu Zetian dimakamkan, bagian ini ditimbun dengan 4.000 lebih lempengan batu. Pada bagian ujungnya yang paling dalam, diperkirakan terdapat 39 lapis lempengan batu dengan kedalaman 17 meter. Panjang dari lempengan batu ini bervariasi, yang paling panjang mencapai lebih dari 1 meter. Berat setiap lempengan mencapai 1 hingga 2 ton. Pada 2 lempengan batu yang letaknya berdampingan akan dibuat ceruk seperti ini dan disegel dengan plat besi. Tak hanya itu, pada beberapa lempengan batu yang ditumpuk secara vertikal juga akan dibuat lubang. Lalu pasak besi akan dimasukkan melalui lubang-lubang tersebut untuk mengunci beberapa lapisan batu secara kuat. Langkah terakhir adalah menuangkan besi cair untuk mengisi semua celah pada tumpukan lempengan batu. Besi cair kemudian mendingin dan mengeras, menyatu secara fisik dengan batu di sekitarnya. Langkah selanjutnya adalah mengubur lempengan batu tersebut dengan campuran tanah padat, bongkahan batu, kapur, abu arang, dan lain-lain, menciptakan struktur yang sangat kuat. 打过一次，没打在里边去，这外边这个台阶外边有。墓室没有打开过吧？对，里边没打过。那个里边有水银嘛，有机关嘛，它那个里边水银机关太多了，它那个水银一接，这人本来就堵死呢，所以就没人敢进去。黄巢到这边到这3次墓都没成功，他到的时候就是刮大风下大雨，雷雨交加，他说这是天意，武则天显灵了，所以他这个墓就没到的成。当时他到这边领了40万大军，挖了28年，他就往我村子那边那个大沟叫黄巢沟，那个大沟大得很。Ini aku udah keluar dari Mausoleum Qianling. Aku turun dari atas sana tinggi banget. Aku nggak bisa bayangin sih gimana 1300 tahun yang lalu orang-orang naik ke atas sana dengan membawa peti mati yang begitu berat beserta ratusan ton benda persembahan. Luar biasa ya. Kita aja yang nggak bawa apa-apa, jalan ke atas sana udah ngos-ngosan. Apalagi mereka dengan peralatan yang sangat minim, teknologi belum secanggih sekarang, jalanan juga belum sebagus sekarang. Gimana mereka sampai ke atas sana? Di balik puncak kekuasaan Wu Zetian, tersembunyi harga yang harus dibayar. Ambisinya tak hanya mengubah takdir sebuah dinasti, tapi juga menorehkan luka terdalam dalam lingkaran keluarganya sendiri. Kisah hidupnya mengingatkan kita bahwa kekuasaan selalu datang dengan harga yang mahal. Di episode selanjutnya, kita akan menelusuri kisah yang lebih kelam, mengunjungi makam anak dan cucu kandungnya yang meninggal akibat ambisi sang ibu, menyusuri ruang makam kuno sedalam belasan meter di bawah tanah, dan mencari jejak penyesalan yang mungkin tak pernah sempat ia ucapkan. Segitu dulu untuk vlog kali ini. Kalau kalian suka dengan konten ini, jangan lupa dukung aku dengan cara subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Supaya aku bisa terus mengeksplor lebih banyak tempat bersejarah dan membagikan kisah-kisah menarik dari berbagai penjuru dunia. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.